Sudah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Puri dan selamat siang teman-teman semua. Kami dan kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pencemaran fisik. Saya Joyce Maharani. Saya Putri Najwa Mawada. Saya Dimas Harap. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi pencemaran fisik. Pencemaran fisik dalam kesehatan mengacu pada kontaminasi lingkungan dengan agen fisik yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Agen fisik ini dapat berupa yang pertama itu ada kebisingan. Kebisingan itu paparan kebisingan yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pendengaran, stres, dan masalah kesehatan lainnya. Lalu yang kedua itu ada radiasi. Paparan radiasi yang berlebihan dapat menyebabkan kanker, kerusakan sel, dan masalah kesehatan lainnya. Lalu yang kedua itu ada pencahayaan yang tidak memadai. Yang pencahayaan yang tidak memadai itu dapat menyebabkan kelelahan mata, sakit kepala, dan masalah penglihatan lainnya. Kenapa berhenti? Ini nggak mau ke slide apa? Nggak mau slide, apa sih? Nggak mau next bu ke slide selanjutnya. Iya. Coba di close dulu. Selanjutnya ada dampak pencemaran fisik pada kesehatan. Yang pertama itu ada gangguan pendengaran. Paparan kebisingan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel rambut di telinga bagian dalam yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Kerusakan ini dapat menyebabkan gangguan pendengaran yang permanen. Lalu yang kedua itu ada gangguan pernapasan. Paparan udara kotor dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, asma, bronkitis, dan penyakit paru-paru lainnya. Selanjutnya ada sumber-sumber pencemaran fisik. Yang pertama itu ada industri. Industri menghasilkan berbagai macam polutan, seperti asap, gas beracun, dan limbah berbahaya yang dapat mencemari udara, air, dan tanah. Yang kedua itu ada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan emisi gas buang yang mengandung polutan berbahaya seperti karbon monoksida
nitrogen oksida, dan partikulat halus. Selanjutnya ada materi radiasi. Definisinya yaitu radiasi adalah energi yang berasal dari suatu sumber dan merambat melalui ruang sebagai gelombang atau partikel. Radiasi adalah suatu cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungan tanpa membutuhkan medium. Radiasi dalam terminologi fisika secara umum diartikan sebagai pancaran. Sedangkan ionisasi adalah proses perpindahan elektron dari atom bermuatan netral ataupun sebaliknya, yaitu atom netral memperoleh tambahan elektron. Ada berbagai jenis radiasi, masing-masing memiliki karakteristik atau sifat tersendiri. Radiasi ada dalam dua bentuk utama, yaitu radiasi elektromagnetik dalam bentuk gelombang listrik dan magnet bolak-balik yang menyebarkan energi, dan radiasi partikel yang terdiri dari partikel yang dipercepat seperti elektron dan proton. Radiasi elektromagnetik secara luas dapat dikategorikan menjadi non-ionisasi dan ionisasi. Kedua jenis ini dapat ditemui secara klinis atau lingkungan dengan paparan yang berpotensi menimbulkan efek positif atau negatif pada jaringan dan organisme. Di sini ada gambar dari radiasinya. Dari perbatasan ini yang di X-ray itu adalah eh, radiasi penggion, dan dari ultraviolet ke kanan itu adalah radiasi yang non penggion. Ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma semuanya terletak pada spektrum elektromagnetik. Ultraviolet, UVA, dan UVB memiliki rentang energi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan cahaya tampak, pada umumnya dianggap non-ionisasi. Sebaliknya, sinar X dan sinar gamma memiliki energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan ultraviolet dan dianggap sebagai radiasi penggion. Radiasi penggion seringkali lebih energik dibandingkan radiasi non-penggion, dan sebagai akibatnya lebih cenderung menginduksi transisi elektronik pada atom dan molekul. Dalam eksitasi elektronik, elektron yang menyerap radiasi berpindah ke keadaan elektronik yang lebih tinggi, menjadi kurang terikat pada inti dan karenanya lebih reaktif. Jika radiasi mempunyai energi yang cukup, elektron dapat lepas dari gaya tarik kolom inti, dan molekul akan terionisasi. Sebaliknya, molekul yang mengalami transisi rotasi atau getaran umumnya disebabkan oleh paparan ultraviolet non-ionisasi, mengalami perubahan minimal dalam stabilitas tarikan elektron inti, sehingga efek kimianya dapat diabaikan. Oleh karena itu, paparan radiasi penggion dan non-penggion menghasilkan efek molekuler biologis yang berbeda secara signifikan. Selanjutnya ada sumber radiasi. Radiasi merupakan unsur penting dalam kehidupan di dunia dan menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Ada dua sumber utama radiasi di dunia ini, yaitu sumber radiasi alami dan sumber radiasi buatan. Radiasi alami merupakan radiasi yang telah ada di bumi ini dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Radiasi alami terdiri atas radiasi kosmik, yaitu radiasi yang berasal dari luar angkasa, termasuk matahari, radiasi primordial, yaitu radiasi yang berasal dari dalam bumi sendiri, dan radiasi internal, yaitu radiasi yang telah ada di dalam tubuh sejak dilahirkan dan juga masuk ke dalam tubuh manusia secara infusi atau penahanan, inhasi atau penghirupan atau luka terbuka. Selanjutnya itu ada radiasi buatan, adalah sumber radiasi dengan sengaja dibuat oleh manusia untuk berbagai kepentingan, termasuk kepentingan militer, senjata nuklir, kedokteran itu ada radiodiagnostik, radioterapi, dan kedokteran nuklir, pembangkitan energi listrik atau PLTN, dan industri.
Selanjutnya ada dampak radiasi terhadap kesehatan. Dampak radiasi terhadap kesehatan tergantung pada beberapa faktor, antara lain yang pertama itu jenis radiasi. Radiasi pengion umumnya lebih berbahaya daripada radiasi non-pengion. Yang kedua itu dosis radiasi. Semakin tinggi dosis radiasi yang diterima, semakin besar resiko terjadinya efek kesehatan yang berbahaya. Yang ketiga itu adalah lama paparan. Paparan radiasi dalam waktu lama lebih berbahaya daripada paparan singkat. Yang keempat itu ada usia. Anak-anak dan janin lebih sensitif terhadap efek berbahaya radiasi daripada orang dewasa. Lalu yang kelima itu ada kesehatan. Orang dengan kondisi kesehatan tertentu mungkin lebih rentan terhadap efek berbahaya radiasi. Selanjutnya ada efek kesehatan akibat paparan radiasi pengion dapat bersifat akut dan kronis. Yang bersifat akut itu efeknya yang terjadi dalam waktu singkat setelah paparan radiasi seperti mual, muntah, diare, dan rambut rontok. Yang kedua itu efek yang kronis, yaitu efek yang terjadi dalam jangka panjang setelah paparan radiasi seperti kanker, penyakit jantung, dan katarak. Selanjutnya ada pengendalian radiasi. Pada industri, penggunaan perisai beton atau timbal untuk melindungi pekerja dari paparan radiasi seperti sumber radioaktif. Yang kedua itu ada pemasangan tanda peringatan radiasi di area yang terkontaminasi. Yang ketiga itu pemberian pelatihan kepada pekerja tentang bahaya radiasi dan cara-cara pengendaliannya. Yang keempat itu ada penggunaan alat pelindung diri seperti kacamata pelindung, sarung tangan, dan masker respirator. Selanjutnya pada bidang medis itu yang pertama penggunaan perisai timbal pada meja pemeriksaan sinar X. Yang kedua itu ada pembatasan waktu paparan sinar X pada pasien. Yang ketiga itu penggunaan alat pelindung diri seperti jas timbal dan kacamata pelindung bagi petugas medis. Selanjutnya ada pengendalian radiasi pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu membatasi waktu dan jarak paparan sinar matahari, terutama pada jam-jam puncak dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Yang kedua itu menggunakan tabir surya dengan SPF minimal 30 saat beraktivitas di luar ruangan. Yang ketiga itu ada menghindari makanan dan minuman yang terkontaminasi radiasi. Selanjutnya ada radiasi pengion. Radiasi pengion adalah jenis radiasi yang dapat melepaskan elektron dari atau mengionisasi atom lain saat melewati materi, termasuk gelombang elektromagnetik dan partikel subatom. Radiasi yang apabila menumbuk atau menabrak sesuatu akan muncul partikel bermuatan listrik. Radiasi pengion adalah jenis energi yang dilepaskan oleh atom yang bergerak dalam bentuk gelombang elektromagnetik, sinar gamma atau X, atau partikel, yaitu ada neutron, beta, dan alfa. Radiasi pengion adalah jenis energi yang dilepaskan oleh atom dalam bentuk gelombang atau partikel elektromagnetik. Secara garis besar, radiasi pengion dapat dibagi menjadi radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik, yaitu radiasi elektromagnetik, dan radiasi dalam bentuk partikel, yaitu neutron, beta, dan alfa. Radiasi partikel terbagi lagi menjadi radiasi partikel bermuatan listrik dan tidak bermuatan. Radiasi pengion dalam bentuk gelombang elektromagnetik adalah sinar X dan sinar gamma. Sinar X dan sinar gamma pada dasarnya memiliki sifat yang sama, kecuali berbeda dalam proses pembentukannya. Jika sinar gamma berasal dari perubahan dalam inti, sinar X terbentuk ketika elektron atom mengalami perubahan dalam orbitnya. Kedua sinar ini memiliki perbedaan yang terletak pada frekuensi dan panjang gelombangnya. Frekuensi sinar X berkisar antara 10 pangkat 16 hingga 10 pangkat 20 Hz, dengan panjang gelombang berkisar dari 10 pangkat minus 9 sampai 10 pangkat minus 6 cm. Sedangkan frekuensi sinar gamma berkisar dari 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz, dengan panjang gelombang berkisar antara 10 pangkat minus 11 sampai 10 pangkat minus 8. Bergantung pada energinya. Perbedaan lainnya adalah sinar X dibangkitkan melalui pesawat sinar X, sedangkan sinar gamma dipancarkan langsung oleh inti atom radioaktif. Selain sinar gamma atau Y, terdapat radiasi lainnya dari inti atom radioaktif yang dikategorikan sebagai radiasi pengion, yaitu sinar alfa, beta, positron, dan neutron.
Selanjutnya ada radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik itu mengacu pada energi yang merabat dalam gelombang melalui ruang dengan kecepatan cahaya. Radiasi elektromagnetik dapat berupa radiasi pion atau non-pion tergantung pada frekuensinya. Frekuensi menggambarkan seberapa cepat gelombang energi bergerak naik dan turun. Semakin tinggi frekuensi radiasi, maka semakin tinggi pula energinya. Frekuensi dinyatakan dalam hertz atau berapa kali suatu gelombang naik dan turun dalam 1 detik. Frekuensi dan panjang gelombang berhubungan langsung. Ketika panjang gelombang bertambah atau jarak antar puncak bertambah, frekuensi atau jumlah gelombang berkurang. Oleh karena itu, seiring bertambahnya panjang gelombang, frekuensi radiasi berkurang. Radiasi elektromagnetik pion yang energik, yaitu sinar X dan sinar gamma, dapat menghilangkan elektron. Tidak diragukan lagi pentingnya paparan terkontrol terhadap radiasi elektromagnetik pion dalam pencitraan diagnostik medis, dan radioterapi harus diimbangi dengan efek samping seperti kanker sekunder atau fibrosis jaringan. Bentuk radiasi lain yang bergantung pada partikel bermuatan, misalnya alfa, beta, dan proton, juga dapat berinteraksi dengan sistem biologis dan penting secara klinis, seperti dalam terapi proton dan paparan radiasi kosmik untuk eksplorasi ruang angkasa, namun tidak bersifat radiasi. Selanjutnya ada penjelasan dari alfa, beta, dan gamma. Radioaktivitas adalah peluruhan spontan inti atom yang tidak stabil yang akan menyebabkan terbentuknya nuklida baru. Peluruhan ini terjadi karena komposisi jumlah proton dan neutron yang tidak seimbang. Dalam hal ini, inti tidak stabil tersebut akan memancarkan radiasi alfa atau radiasi beta. Setelah memancarkan radiasi alfa atau beta, ada kalanya inti atom masih memiliki kelebihan energi dalam usahanya untuk mencapai tingkat energi dasar. Pemancaran radiasi alfa atau beta dapat disertai dengan pemancaran radiasi gamma. Radiasi alfa adalah radiasi berupa partikel yang terdiri atas 2 proton dan 2 neutron. Pada dasarnya radiasi alfa adalah inti helium yang bersimbol radionuklida yang meluruh. Dengan memancarkan radiasi alfa akan kehilangan 2 proton dan 2 neutron serta membentuk nuklida baru. Selanjutnya ada radiasi beta berupa partikel yang dapat bermuatan negatif atau bermuatan positif. Partikel beta bermuatan negatif identik dengan elektron, sedangkan partikel beta bermuatan positif disebut positron, identik dengan elektron yang bermuatan positif. Dalam proses peluruhan radiasi beta yang negatif, terjadi perubahan neutron menjadi proton di dalam inti atom. Sementara itu, dalam proses peluruhan radiasi beta positif atau positron, terjadi perubahan proton menjadi neutron di dalam inti atom. Seperti elektron, nukleon juga bisa tereksitasi jika menerima radiasi. Ketika nukleon yang tereksitasi kembali ke tingkat energi asal, terjadi pancaran foton atau gelombang elektromagnetik yang energinya sama dengan perbedaan energi antara tingkat energi eksitasi dengan tingkat energi asal. Foton yang terpancar ini disebut sebagai sinar gamma atau radiasi gamma. Selanjutnya ada sumber radiasi pion. Energi nuklir dalam konferensi tingkat tinggi atau Conference of the Parties tentang perubahan iklim, energi nuklir mulai menjadi perhatian untuk menurunkan emisi karbon. Nuklir merupakan sumber energi rendah emisi terbesar kedua setelah hydropower pangkat 5. Dan telah digunakan di banyak negara untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi. Selain itu, bahan teknologi nuklir juga menjanjikan manfaat besar di berbagai bidang, mulai dari kedokteran, pertanian, hingga produksi dan industri listrik. Sumber radiasi yang kedua itu ada alat kesehatan seperti mesin sinar X, adalah suatu bentuk sinar X pencitraan, di mana detektor panel datar digunakan sebagai pengganti film. Mesin sinar X itu ada di gambar yang di bawah ini.
Selanjutnya ada pemindai CT atau CT scan adalah prosedur pemeriksaan yang memanfaatkan teknologi komputer khusus dan sinar X untuk melihat jaringan dan struktur di dalam tubuh melalui berbagai sudut. Pemindai scan itu gambarnya ada yang di bawah sini. Selanjutnya itu ada mamografi, adalah proses pemeriksaan payudara menggunakan sinar X berenergi rendah. Mamografi itu ada di sebelah kiri bawah. Selanjutnya, sumber radiasi selanjutnya itu ada perangkat pemeriksaan sinar X bagasi. Dirancang untuk membantu operator dalam mendeteksi berbagai bahan peledak dan narkotika, masing-masing secara real time selama proses pemindaian dengan menandai potensi ancaman pada gambar sinar X. Kanan ini ada pemeriksaan bagasi. Selanjutnya ada sumber radiasi yang selanjutnya itu ada perangkat industri yang digunakan untuk penelitian dan pengukuran ilmiah. Selanjutnya ada dampak radiasi pengion terhadap kesehatan. Interaksi radiasi pengion dengan tubuh manusia akan mengakibatkan terjadinya efek kesehatan. Efek kesehatan ini yang dimulai dengan peristiwa yang terjadi pada tingkat molekuler akan berkembang menjadi gejala klinis. Sifat dan keparahan gejala dan juga waktu kemunculannya sangat bergantung pada jumlah dosis radiasi yang diserap dan laju penerimaannya. Yang pertama itu ada efek deterministik. Efek deterministik ini terjadi akibat adanya kematian sel sebagai akibat pajanan radiasi sekujur maupun lokal. Efek ini terjadi jika dosis radiasi yang diterima tubuh melebihi nilai dosis ambang untuk terjadinya efek. Efek juga terjadi pada individu yang terpajan dalam waktu yang tidak lama setelah pajanan terjadi. Tingkat keparahannya akan meningkat jika dosis yang diterimanya juga makin besar. Berikut adalah beberapa dosis ambang pada organ yang dapat mengalami efek deterministik berdasarkan International Commission on Radiological Protection pada tahun 2012 dan dipublikasikan pada ICRP pada 108. Yang pertama itu ada kulit. Efek deterministik pada kulit bervariasi dengan besarnya dosis. Yang pertama di sini ada kemerahan. Kemunculannya itu 2-24 jam. Lalu ada rontokan tetap itu lebih dari 3 minggu dari terpaparnya radiasi. Selanjutnya ada mata. Lensa mata merupakan bagian mata yang sangat sensitif terhadap radiasi. Terjadinya kekeruhan atau katarak atau hilangnya sifat transparansi lensa mata sudah mulai terdeteksi setelah pajanan radiasi rendah sekitar 0,5 gray. Bersifat kumulatif dan dapat berkembang hingga terjadi kebutaan. Katarak dapat terjadi setelah masa laten sekitar 6 bulan hingga 35 tahun dengan rata-rata sekitar 3 tahun. Yang ketiga itu ada paru-paru. Paru-paru adalah organ yang relatif sensitif terhadap pajanan radiasi eksternal maupun internal. Efeknya itu berupa radang paru biasanya mulai timbul setelah beberapa minggu atau bulan. Kerusakan sel yang terjadi mengakibatkan terjadinya peradangan paru akut biasanya terjadi pada dosis 5-15 gray. Dosis ambang tunggalnya itu 6-7 gray dianggap sebagai dosis ambang terjadinya radang paru yang akut. Selanjutnya ada organ reproduksi. Efek deterministik pada organ reproduksi pria adalah kemandulan. Pajanan radiasi pada testis akan mengganggu proses pembentukan sel sperma yang akhirnya akan mempengaruhi jumlah sel sperma yang dihasilkan. Dosis radiasi sebesar 0,15 gray merupakan dosis ambang kemandulan, sementara karena sudah mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah sel sperma selama beberapa minggu. Dosis ambang kemandulan tetap diperkirakan sekitar 3,5-6 gray. Selain kemandulan, radiasi juga dapat mengakibatkan terjadinya menopause dini sebagai akibat dari gangguan hormonal sistem reproduksi. Di samping itu, juga diketahui bahwa pengaruh radiasi pada sel telur sangat bergantung pada usia. Makin tua usia, makin sensitif terhadap radiasi. Selanjutnya, ada tiroid atau kelenjar gondok.
merupakan organ yang berfungsi mengatur proses metabolisme tubuh melalui hormon tiroksin yang dihasilkannya. Yang selanjutnya itu ada janin. Efek deterministik pada janin sangat tergantung pada usia kehamilan saat janin menerima pajan radiasi. Yang kedua itu ada efek stokastik. Berbeda dengan efek deterministik, efek stokastik tidak mengenal dosis ambang. Serendah apapun dosis radiasi yang diterima, selalu ada peluang untuk terjadinya perubahan pada sistem biologis, baik pada tingkat molekuler maupun seluler. Periode laten untuk terjadinya induksi leukemia, salah satu jenis kanker, diperkirakan sekitar 8 tahun dan 2 atau 3 kali lebih panjang untuk kanker solid seperti kanker. Yang ketiga itu ada sindrom radiasi akut. Ini merupakan efek yang terjadi jika seluruh tubuh menerima dosis radiasi sekitar 1 gray atau lebih dan dapat berakhir dengan kematian dalam waktu yang singkat. Sindrom radiasi akut ini terdiri atas 3 tahap. Tahap yang pertama itu ada fase inisial atau sindrom prodromal dengan gejala hilangan nafsu makan, rasa mual, muntah, dan diare. Tahap yang kedua itu ada fase laten, suatu periode saat pasien tidak mengalami gejala apapun setelah sindrom prodromal selesai. Yang selanjutnya itu ada tahap yang ketiga, pada fase saat sindrom radiasi akut itu sendiri muncul. Fase manifestasi kerusakan sistem tubuh ini dapat digolongkan atas 3 tingkat keparahan sebagai berikut. Yang pertama itu ada sindrom sistem pembentukan darah. Yang kedua, sindrom sistem pencernaan. Dan yang ketiga, sindrom sistem saraf pusat. Selanjutnya ada nilai ambang batas radiasi pengion. Ambang batas radiasi pengion adalah batas maksimum paparan radiasi pengion yang diizinkan dalam setahun. Ambang batas ini ditetapkan untuk melindungi manusia dan lingkungan dari bahaya radiasi. Nilai ambang batas radiasi pengion berbeda-beda tergantung pada jenis radiasi, kelompok populasi, dan kondisi paparan. Berdasarkan jenis radiasi, radiasi pengion itu memiliki ambang batas yang lebih rendah daripada radiasi non-pengion. Lalu sinar X dan sinar gamma memiliki ambang batas yang lebih rendah daripada partikel alfa dan beta. Sedangkan pada kelompok populasi, kerja radiasi memiliki ambang batas yang lebih tinggi daripada masyarakat umum. Lalu pada anak-anak dan janin memiliki ambang batas yang lebih rendah daripada orang dewasa. Berdasarkan kondisi paparan, paparan radiasi dalam waktu yang singkat memiliki ambang batas yang lebih tinggi daripada paparan radiasi dalam waktu yang lama. Ambang batas ini diambil berdasarkan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dari Peraturan Kepala Badan Nomor 6 Tahun 2020 tentang keselamatan radiasi dalam produksi radioisotop untuk radiofarmaka. Dan diambil juga dari Peraturan Kepala Badan Nomor 356 Tahun 2014 tentang keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat sinar X radiologi. Selanjutnya ada pengendalian radiasi pengion. Prinsip-prinsip pengendalian radiasi pengion adalah as low as reasonably achievable, atau paparan radiasi harus dijaga serendah mungkin dan sepraktis mungkin. Lalu yang kedua ada justifikasi penggunaan radiasi harus dibenarkan dengan manfaat yang diperoleh. Yang ketiga ada pembatasan paparan radiasi harus dibatasi pada tingkat yang diizinkan. Yang keempat ada intervensi. Upaya pengendalian radiasi harus diimplementasikan dan dimonitor secara efektif. Lalu ada metode pengendalian radiasi pengion dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu adalah pengendalian teknik, memanfaatkan perisai, jarak, dan waktu untuk mengurangi paparan radiasi. Yang metode yang kedua itu pengendalian administratif, menetapkan prosedur, pelatihan, dan regulasi untuk mengendalikan paparan radiasi. Metode yang ketiga itu adalah pengendalian individu menggunakan alat pelindung diri untuk melindungi tubuh dari paparan radiasi. Selanjutnya ada radiasi non-pengion. Radiasi non-pengion juga merupakan jenis radiasi
elektromagnetik. Jenis radiasi ini tidak memiliki energi yang cukup untuk melepaskan elektron. Radiasi non-bagion meliputi yang pertama itu ada gelombang frekuensi radio, gelombang mikro, inframerah, dan cahaya tampak. Dalam kasus radiasi non-ionisasi ini, paparan kulit terhadap radiasi ultraviolet misalnya mungkin bermanfaat sebagai konsekuensi dari produksi vitamin D atau merugikan akibat photoaging atau fotokarsinogenesis. Ultraviolet dianggap non-bagion karena secara umum tidak cukup energik untuk menghilangkan elektron dari biomolekul. Selanjutnya ada sumber radiasi non-bagion. Radiasi non-bagion radiasi non-bagion ini dapat berasal dari sumber alam maupun buatan. Yang pertama itu ada sumber alami. Radiasi non-bagion meliputi petir, cahaya, dan panas dari matahari, medan listrik, dan magnet alami bumi. Selanjutnya itu bisa bersumber juga dari sumber yang buatan, seperti tempat tidur yang penyamakan, oven gelombang mikro, perangkatnya kabel seperti handphone, menara telepon seluler, peralatan WiFi, antena siaran radio, dan TV. Selanjutnya ada produk lampu seperti lampu LED, bola lampu pijar, dan lampu neon. Selanjutnya ada eh, saluran listrik dan kabel rumah tangga, lalu laser genggam dan laser pointer. Selanjutnya ada dampak radiasi bagion terhadap kesehatan. Eh, Dampaknya ini dibagi menjadi dua, yaitu ada gangguan jangka pendek dan gangguan jangka panjang. Yang gangguan jangka pendek itu ada gangguan tidur. Radiasi non-bagion ini mengganggu produksi melatonin, yaitu hormon yang mengatur tidur. Hal ini dapat menyebabkan insomnia dan kelelahan di siang hari. Selanjutnya ada sakit kepala. Gejalanya ini berupa sakit kepala tipe tegang, sakit kepala migrain, atau sakit kepala klaster. Yang ketiga itu ada kelelahan. Dengan gejala seperti kelelahan fisik dan mental, kesulitan berkonsentrasi. Yang keempat itu ada kerusakan pada mata. Paparan sinar ultraviolet yang berlebihan dari matahari atau sumber buatan seperti lampu dapat menyebabkan kerusakan pada mata seperti katarak. Lalu yang kedua itu ada gangguan jangka panjang. Gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa paparan radiasi non-bagion dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga meningkatkan resiko infeksi dan penyakit lainnya. Gangguan jangka panjangnya selanjutnya itu ada kanker. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara paparan radiasi non-bagion, terutama dari medan magnet frekuensi rendah dengan peningkatan resiko kanker otak dan leukemia pada anak-anak. Selanjutnya ada pengendalian untuk radiasi bagion. Di sini itu ada 5 pengendaliannya. Yang pertama itu batasi penggunaan perangkat elektronik. Yang kedua itu ada gunakan pelindung seperti kacamata. Yang ketiga itu ada jaga jarak dari sumber radiasi non-bagion seperti antena pemancar. Lalu yang keempat itu pilih produk dengan emisi yang rendah. Yang kelima itu ada makan makanan yang sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan untuk membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radiasi. Di sini ada nilai ambang batas radiasi non-bagion. Kami mengambilnya dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETN melalui Peraturan Kepala Badan Nomor 69 Tahun 2018 tentang keselamatan radiasi non-bagion dan laser. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas Erlangga. Itu kan cerita.
Pengertian akustika. Kecabangan fisik akustika dalam kesehatan lingkungan adalah gangguan atau efek negatif yang disebabkan oleh kebisingan yang berlebihan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya. Kecabangan fisik akustika memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem dan kualitas hidup manusia, dan dapat berasal dari berbagai sumber seperti lalu lintas jalan raya, industri, konstruksi, dan aktivitas sehari-hari lainnya. Oleh karena itu, penyambaran fisik akustika merupakan masalah besar bagi kesehatan lingkungan. Tujuan akustika dalam pencemaran fisik adalah untuk memahami, mengendalikan, dan mengurangi dampak suara yang tidak diinginkan atau kebisingan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, kenyamanan, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa tujuan utama akustika dalam konteks pencemaran fisik. Yang pertama, mengurangi kebisingan lingkungan. Mempelajari cara-cara untuk mengurangi kebisingan dan dari sumber-sumber seperti lalu lintas, industri, dan konstruksi untuk menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan nyaman. Yang kedua, melindungi kesehatan masyarakat, mengidentifikasi dan mengontrol kebisingan yang bisa menyebabkan masalah kesehatan yang seperti gangguan pendengaran, stres, gangguan tidur, dan masalah kardiovaskular. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kebisingan yang mengganggu aktivitas sehari-hari seperti belajar, bekerja, dan bersantai sehingga meningkatkan kualitas hidup individu dan komunitas. Dampak akustika dalam pencemaran fisik atau dampak kebisingan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak utamanya. Dampak pada kesehatan manusia, satu, gangguan pendengaran. Paparan kebisingan yang berlebihan dan terus-menerus dapat menyebabkan kehilangan pendengaran, baik sementara maupun permanen. Yang kedua, stres dan kesehatan mental. Kebisingan yang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Yang ketiga, gangguan tidur. Kebisingan di lingkungan sekitar, terutama pada malam hari, dapat mengganggu tidur dan menyebabkan gangguan tidur kronis. Dampak kualitas Dampak pada kualitas hidup. Yang pertama, gangguan aktivitas sehari-hari. Kebisingan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari seperti belajar, bekerja, dan beristirahat. Dua, menurunkan produktivitas. Lingkungan kerja yang bising dapat menurunkan produktivitas dan meningkatkan kesalahan kerja. Yang ketiga, mengurangi kenyamanan. Kebisingan yang tinggi dapat mengurangi kenyamanan di rumah, tempat kerja, dan ruang publik. Yang ketiga, gangguan pada lingkungan. Gangguan pada satwa liar, kebisingan dapat mengganggu habitat satwa liar, mengganggu komunikasi dan migrasi mereka. Yang kedua, kualitas lingkungan. Kebisingan yang tinggi dapat mengurangi kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan, mengurangi estetika dan kenyamanan suatu daerah. Bunyi dan kebisingan. Suara, suara, suara adalah gelombang mekanis
yang merambat melalui media seperti udara atau air dan dapat didengar oleh telinga. Kebisingan adalah suatu suara yang tidak diinginkan oleh atau berlebihan yang dapat mengganggu aktivitas manusia atau menyebabkan efek kesehatan negatif. Sumber-sumber kebisingan. Yang pertama, lalu lintas seperti kendaraan di jalan raya, kereta api, dan pesawat terbang. Yang kedua, konstruksi seperti alat berat, pengeboran, dan pekerjaan rumah, pekerjaan bangunan. Yang ketiga, industri seperti mesin-mesin di pabrik, aktivitas manufaktur. Yang keempat, kegiatan perkotaan seperti aktivitas manusia, musik kelas, dan alat rumah tangga. Dampak kebisingan kepada yang satu pada kesehatan. Gangguan gangguan pendengaran ada paparan kebisingan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada telinga. Yang kedua, stres dan kesehatan mental. Kebisingan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Yang ketiga, gangguan tidur. Kebisingan malam hari dapat mengganggu tidur, menyebabkan kelelahan dan masalah kesehatan lainnya. Dampak pada lingkungan, satu, gangguan pada satwa liar. Kebisingan dapat mengganggu komunikasi dan migrasi, migrasi satwa liar. Yang kedua, kualitas lingkungan. Kebisingan dapat mengurangi kualitas estetika dan kenyamanan lingkungan. Berikut adalah tabel ambang batas kebisingan. Oke, ini dilanjut aja. Next. Contoh dari kebisingan, contoh dari kebisingan pada kampus A. Gambar di samping menunjukkan tingkat suara yang menampilkan tingkat kebisingan 56,0 desibel. Ini adalah tingkat kebisingan sedang yang lebih tinggi dari percakapan normal, namun lebih rendah dari suara bising mesin. Contoh dari kebisingan pada kampus B, berdasarkan gambar yang ada di samping, terlihat bahwa tingkat kebisingan di ruangan 1.15 pada kampus B adalah 30,7 desibel. Nilai desibel pada gambar tersebut menunjukkan tingkat kebisingan yang relatif rendah. Contoh kebisingan pada kampus C. Gambar menunjukkan pengukur tingkat suara yang menampilkan tingkat kebisingan 62,1 desibel. Ini adalah tingkat kebisingan sedang hingga tinggi yang lebih tinggi dari percakapan normal dan beberapa suara bising. Contoh kebisingan pada pasar Cibubur. Gambar di samping menunjukkan pengukur tingkat suara yang menampilkan tingkat kebisingan 35,2 desibel. Ini adalah relatif rendah, tingkat kebisingan ini lebih rendah dari percakapan normal. Contoh dari kebisingan pada kos publik. Gambar di samping menunjukkan pengukur tingkat suara yang menampilkan tingkat kebisingan 27,7 desibel. Ini adalah kebisingan seperti bisikan dengan tingkat kebisingan rendah. Pengendalian kebisingan. Pengendalian kebisingan adalah langkah penting dalam mitigasi pencemaran fisik dan yang berpotensi merusak kesehatan lingkungan. Kebisingan yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pendengaran, stres, gangguan tidur, dan masalah kardiovaskular. Berikut ada beberapa strategi untuk mengendalikan kebisingan.
Yang pertama, regulasi dan standar kebisingan. Pemerintah perlu menetapkan batasan tingkat kebisingan yang diperbolehkan di berbagai lingkungan, seperti area industri, rumahan, dan komersial. Yang kedua, perencanaan tata ruang. Pemisahan zona industri dari zona perumahan untuk meminimalkan paparan kebisingan bagi penduduk. Getaran mekanik atau vibrasi. Pengertian getaran mekanik atau vibrasi dalam konteks penyawaan fisik merujuk pada gerakan bolak-balik yang tidak diinginkan yang terjadi pada suatu benda atau struktur. Getaran ini dapat disebabkan oleh berbagai sumber seperti satu mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan yang berputar atau bergerak dapat menghasilkan getaran yang merambat melalui struktur bangunan dan tanah. Dua kendaraan yang dapat melintasi jalan raya dan kereta api yang melintas di atas dapat menghasilkan getaran yang mengganggu lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti konstruksi, pembongkaran, dan konser musik dapat menghasilkan getaran yang mengganggu ketenangan lingkungan. Dampak getaran mekanik. Getaran mekanik dapat memiliki berbagai dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan, Saya cut dulu. seperti Waktu presentasi 15 menit lagi ya. Tolong perhatikan durasi presentasi. Ya, waktu presentasi 15 menit lagi. siap, Jadi tidak perlu dibaca getaran. semua, cukup poin-poin pentingnya saja. Ya. Pertama, gangguan kesehatan. Yang kedua, kerusakan struktur. Yang ketiga, gangguan lingkungan. Pengendalian gerakan, satu, pengukuran sumber, dua, isolasi getaran, ketiga, peredam getaran, dan keempat, peraturan dan kebijakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putut. Jadi, saya di sini akan melanjutkan materi suhu dan kelembapan. Definisi suhu merupakan besaran fisika yang menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda. Contohnya pengaruh terhadap kualitas udara. Suhu yang tinggi dapat meningkatkan kadar ozon dan polutan lainnya di udara yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Lalu pengaruh terhadap kualitas air. Suhu yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri di air yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Lalu ada pengaruh terhadap ekosistem. Suhu yang ekstrim dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan menyebabkan kepunahan terhadap flora dan fauna. Selanjutnya definisi kelembapan. Kelembapan adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Kelembapan udara biasanya dinyatakan dalam persentase persen. Kelembapan udara diukur dengan menggunakan hygrometer. Kelembapan yang ideal adalah antara 40% sampai 60%. Selanjutnya ada suhu dingin. Suhu dingin normal di Indonesia, suhu udara normal di dataran tinggi Indonesia bisa mencapai 10 derajat Celcius atau lebih. Di negara beriklim sedang, suhu normal beriklim sedang umumnya berkisar antara 0 derajat Celcius hingga 10 derajat Celcius. Di negara beriklim dingin, umumnya berkisar antara minus 10 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius. Lalu suhu panas di Indonesia, suhu normal di Indonesia berkisar antara 26 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Di negara tropis, umumnya berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Di negara subtropis, umumnya berkisar antara 15 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Selanjutnya sumber suhu. Sumber suhu alami yang pertama ada matahari, yang kedua ada bumi, yang ketiga ada gunung berapi. Lalu sumber suhu buatan manusia
Ada api, listrik, dan mesin. Sumber kelembaban. Sumber kelembaban alami, yang pertama ada evaporasi air. Air dari laut, danau, sungai, dan badan air lain. Badan air lainnya menyerap ke atmosfer dan berkontribusi pada kelembaban udara. Transpirasi. Tumbuhan melepaskan air ke atmosfer melalui proses transpirasi. Lalu hujan. Hujan adalah sumber kelembaban udara yang paling signifikan karena air hujan kembali ke bumi dan meningkatkan kadar air di atmosfer. Lalu sumber kelembaban buatan manusia. Yang pertama ada proses industri. Industri yang melibatkan pembakaran bahan bakar. Lalu ada kendaraan bermotor, membakar bahan bakar, dan menghasilkan gas buangan yang mengandung uap air. Lalu ada pendingin ruangan. Pendingin ruangan mengeluarkan uap air ke udara sebagai bagian dari proses pendinginan. Lalu dampak negatif yaitu meningkatkan konsentrasi dan fokus, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan kesehatan pernapasan, meningkatkan produktivitas. Lalu dampak negatifnya, yang pertama suhu terlalu panas. Dapat menyebabkan ketidaknyamanan, dehidrasi, kelelahan, bahkan heat stroke. Suhu terlalu dingin. Dapat menyebabkan menggigil, kedinginan, bahkan hipotermia. Penurunan kualitas udara. Dapat memperburuk alergi dan asma, serta meningkatkan pertumbuhan jamur dan bakteri. Penurunan produktivitas. Suhu ruangan yang tidak nyaman dapat menurunkan produktivitas. Lalu lingkungan. Suhu panas dan suhu dingin yang tidak normal dapat merusak ekosistem dan membahayakan spesies tumbuhan dan lainnya. Lalu dampak pada kesehatan masyarakat. Penyakit yang terkait dengan panas dapat menimbulkan dampak seperti dehidrasi, heat stroke, dan kematian. Lalu dampak penyakit yang terkait dengan dingin dapat menyebabkan hipotermia, radang paru-paru, dan kematian. Lalu penyakit menular, suhu yang hangat dapat meningkatkan pertumbuhan dan penyebaran bakteri dan virus. Yang terakhir, penyakit kronis, paparan suhu ekstrim dapat memperburuk kondisi kesehatan kronis seperti asma dan penyakit jantung. Lalu dampak positifnya meningkat kesehatan kulit dan rambut, membantu pernapasan, mendinginkan tubuh, meningkatkan kualitas tidur. Lalu dampak negatif kelembapan dapat memicu pertumbuhan jamur dan bakteri, dapat memperparah asma, dapat meningkatkan risiko keracunan karbon monoksida. Lalu dampak kelembaban pada kesehatan masyarakat. Penyakit pernapasan, kelembaban darah yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan seperti pneumonia dan bronkitis. Penyakit alergi, kelembaban udara yang tinggi dapat memperparah gejala alergi seperti bersin, hidung tersumbat, dan mata berair. Penyakit kulit, kelembaban udara yang tinggi dapat menyebabkan masalah kulit seperti jamur dan eksim. Lalu tampilan lambang batas suhu, ada 0 derajat. 0 derajat itu suhunya sangat dingin. 1 derajat sampai 15 derajat suhunya terasa dingin. Ini next aja. Di next Baik. aja. Baik. Ini ada tabel lambang batas kelembaban. Kemudian ini ada pengendalian suhu. Suhu yang ideal berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Ada pengendalian suhu panas. Matikan lampu atau peralatan elektronik yang tidak digunakan. Tanam pohon di sekitar rumah. Dan minum banyak air putih untuk mencegah dehidrasi. Pengendalian suhu dingin. Gunakan pemanas ruangan. Tingkatkan aktivitas fisik seperti olahraga. Menggunakan pakaian yang tebal untuk menahan hangat pada tubuh. Pengendalian kelembaban. Pengendalian untuk meningkatkan kelembaban dapat merebus air, menanam tanaman, dan mandi air hangat. Lalu pengendalian untuk mengurangi kelembaban dapat menggunakan dehumidifier alat ini mengeluarkan uap air dari udara.
Lalu meningkatkan ventilasi. Membuka jendela dan pintu dapat mengeluarkan udara lembab. Contoh dari suhu. Yang pertama ada suhu dan kelembaban pada kampus A. Kami melakukan penelitian pada pukul 5 sore, yang di mana ruangan ini memiliki suhu 27,1 derajat Celcius, lalu memiliki kelembaban 44%, di mana kelembaban ini termasuk normal. Selanjutnya, pada kampus B, kami melakukan penelitian pada pukul setengah 2 siang. Pada ruangan ini memiliki suhu 32,4 derajat Celcius dan memiliki kelembaban 67%, di mana kelembaban ini termasuk tinggi. Selanjutnya, pada kampus C, kami melakukan penelitian pada pukul 1 siang atau jam 2 kurang, memiliki suhu 32,7 derajat Celcius dan memiliki kelembaban 55%, di mana suhu ini termasuk panas dan kelembaban ini termasuk normal untuk suatu ruangan. Lalu ada kelembaban pada Putri. Terakhir ini kami melakukan penelitian pukul setengah 5 sore. Di sini memiliki suhu normal atau panas, yaitu 32,4 derajat Celcius, yang memiliki kelembaban 59%, yang dimana 59% ini termasuk normal. Pencahayaan. Pencahayaan merupakan salah satu faktor penting dalam perancangan ruangan. Pencahayaan yang baik memungkinkan orang dapat melihat benda-benda dengan secara jelas. Lalu sumber pencahayaan alami ada cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang. Sumber pencahayaan buatan ada lampu neon, lampu LED, lilin, dan api unggun. Lalu ada dampak positif terhadap pencahayaan, dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan kesehatan. Lalu dampak negatif terhadap pencahayaan, ada polusi cahaya, dapat mengganggu kesehatan manusia seperti mengganggu pola tidur dan meningkatkan risiko kanker. Lalu silau juga dapat menyebabkan kelelahan mata, sakit kepala, bahkan kecelakaan. Lalu dampak pencahayaan pada kesehatan masyarakat itu dapat menimbulkan gangguan kesehatan mata dan gangguan kesehatan fisik. Lalu ini ada tabel ambang batas pencahayaan. Lalu ada pengendalian pencahayaan. Yang pertama ada desain pencahayaan yang tepat, merancang sistem pencahayaan sesuai dengan kebutuhan ruangan, menggunakan saklar. Saklar ini untuk mengendalikan pencahayaan, dapat digunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu. Lalu menanam tanaman dan pohon. Berikut ada contoh dari pencahayaan. Kami melakukan penelitian pada kampus A yang memiliki pencahayaan sekitar 102,5 lux atau sama dengan normal untuk suatu ruangan. Lalu pada kampus B, sama seperti pencahayaan pada kampus A, yang dimana memiliki pencahayaan normal untuk suatu ruangan yaitu 128,9 lux. Lalu pada kampus C berada di bawah 100 lux, yaitu 79,2, yang dimana pencahayaan ini cukup gelap untuk suatu ruangan atau redup. Lalu yang terakhir ada pencahayaan pada kampus Putri, memiliki pencahayaan yang cukup terang, yaitu 183,1 lux, yang dimana pencahayaan ini cukup terang dan baik untuk suatu ruangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, ya. Nah, saya buka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Bagaimana? Untuk 2 orang penanya.
Siapa yang mau bertanya? Izin bertanya kelompok. Siapa nih yang ngomong nih? Ya, silakan. Saya Muhammad Agung Arafi dari Ya, kelompok 4. Izin bertanya. Nah, tadi kan di situ kan dijelasin tentang ini ya, radiasi pengion ya. Terus di situ dijelasin efek dari deterministik. Nah, pertanyaannya itu berapa sih dosis ambang batas radiasi untuk efek deterministik pada berbagai organ? Baik, terima kasih pertanyaannya Agung. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Saya Jasmine ingin bertanya. Ya, silakan. Saya Irjan Januar dari kelompok 5. Kan di situ di slide 8 kan ada radiasi pengion dan radiasi non pengion. Nah, jadi soalnya apa perbedaan radiasi pengion dan radiasi non pengion dan jelaskan dampak kesehatannya. Terima kasih Jasmine. Baik, terima kasih Rizal. Satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau bertanya? Izin bertanya pada kelompok. Oke, Mutiara. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari kelompok 5. Pada materi suhu kan terdapat pengendalian suhu ya. Nah, bagaimana sih pengendalian terhadap suhu panas ketika kita sedang melakukan pekerjaan di bawah sinar matahari langsung? Bagaimana kelompok, jelas? Jelas Mutiara, terima kasih pertanyaannya. Oke, tampung dulu ya. Silakan, presentan. Bebas mau jawab pertanyaan yang mana dulu, apakah dari Agung, Januar, atau Mutiara. Nah, ini kan ada yang nggak bisa absen ya? Siapa yang nggak bisa? Nasma dan Sofi, Ibu. Gandes Kamalia, hadir nggak orangnya? Nggak hadir ya? Jadi kalau perkuliahan online, dia tidak pernah on cam selama perkuliahan, biasanya saya nggak hitung hadir. Ya, dari tadi nih ada beberapa mahasiswa yang tidak pernah on cam. Oke, sambil menunggu diskusi dari kelompok 2, saya mau ngasih tahu tipsnya ya, ketika kalian jadi mahasiswa harus punya email yang formal. Harus punya email yang formal ya. Mau pakai yahoo.com atau misalnya pakai gmail.com, jangan pakai nama-nama yang aneh-aneh. Ya, ini kan saya lihat nih di e-learning ya. Ada yang saya sebutin aja nih, PN 0041829. Ini kalau ngelamar pekerjaan ini nggak akan digubris ya. Lebih baik pakai akun yang sudah sesuai namanya. Ya, misal kayak saya, uriwulandari@gmail.com. Yang simpel-simpel aja, jadi nama sesuai dengan nama kita ya. Harus punya email yang formal, terutama kalau ngirim-ngirim tugas ya, atau misalnya revisian skripsi nanti ke dosen pembimbing ya. Itu kan nanti yang nongol adalah nama akunnya. Ya kalau bisa itu pakai nama kalian ya, boleh digabung dengan angka ya. Jadi jangan pakai nama-nama yang bukan nama kalian gitu. Terus ada yang ini, namanya Nurosofi, tapi alamat emailnya itu atung5445@gmail.com. Ya, udah diajarin itu belum?
kalau bikin email itu harus sesuai dengan nama aslinya. Ya, terutama kalau kalian misalnya ikut seminar apa, kemudian dimintakan email, ya, atau misalnya email ke dosen, pembimbing, ya, lebih baik diganti aja kalau bisa. Ya, ini saya hanya mengingatkan nih. Kalau di HRD udah diketawain nih kalau email-email begini. Ya, atau misalnya nge-apply beasiswa, ya, LPDP contohnya, misalnya, atau beasiswa yang lain, ya. Jadi usahakan pakai emailnya yang formal. Atau misalnya ada email, webmailnya itu dari kampus. Ya, misalnya Siti Nurhasana@urindo.ac.id. Itu lebih formal lagi. Oh, karena ini mahasiswa Urindo. Ya, jadi biasanya kan ada dikasih webmailnya, bisa pakai itu. Ya, kalau mau pakai yang Gmail atau yahoo.com, ya usahakan emailnya itu yang formal, akunnya. Ya, alamat emailnya itu yang formal. Oke, mungkin itu aja. Ya. Oke, silakan jawab pertanyaan dari audiens. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Irzan Januar. Pertanyaannya itu, apa perbedaan radiasi pengion dan radiasi pengion, serta jelaskan dampak di sini. Dampak kesehatannya. Perbedaan dari radiasi pengion dan radiasi perbedaan dari radiasi pengion dan radiasi yang cukup untuk melepaskan elektron dari atom atau molekul. Sedangkan radiasi non-pengion itu tidak memiliki cukup energi untuk melepaskan elektron. Kemudian untuk dampak kesehatannya itu Coba device satunya di mute, biar nggak mantul ya, baik. suaranya. Baik, Bu, saya lanjutkan. Untuk dampak kesehatan pada radiasi pengion itu, radiasi pengion itu dapat menyebabkan mutasi DNA yang dapat meningkatkan resiko kanker dan masalah kesehatan yang lain. Paparan jangka panjang juga dapat menyebabkan kerusakan organ dan kematian. Untuk dampak kesehatan dari radiasi non-pengion itu adalah paparan sinar ultraviolet yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan kulit dan gugur kulit. Dan juga gelombang mikro berenergi tinggi juga dapat memanaskan jaringan dan menyebabkan luka bakar. Sekian. Ya. Bagaimana? Apakah sudah terjawab, Irzan? Ya, Jasmine. Jelas. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan aku. Oke, Dimas.
dosis ambang batas radiasi untuk efek deterministik pada berbagai organ bervariasi, tergantung pada jenis organ dan efek yang ingin dicegah. Berikut ada beberapa contoh. Set, Bu. Yang takut. Nggak bisa dilihat itu ya. Kulit, erit eritema kering 3 V. Terus lensa mata, katarak 2 SV. Sumsum tulang, penurunan jumlah sel darah putih 0,5 SV. Oh. Penyakit radiasi akut 2 Steven. Dan tiroid, tekan ke tiroid sama dengan 5 Steven. Bagaimana aku? Oh, saudara. Terima kasih Dimas atas jawabannya. Jadi gangguan kesehatan itu tiap ini akan beda-beda ya. Dari segi pajanannya, konsentrasinya, dosisnya, nggak semua sama. Ya, misalnya area gangguan sistem hematologi, ya, atau misalnya saraf pusat, atau dia sistem reproduksi, nah itu akan berbeda tingkat radiasinya. Gitu, ya. Oke, pertanyaan terakhir sebelum saya mereview hasil dari kelompok 2. Pertanyaan dari Mutiara. Siapa yang mau jawab? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mutiara. Tadi pertanyaannya bagaimana pengendalian terhadap suhu panas ketika berada di bawah sinar matahari langsung ya. Itu kita dapat pengendaliannya itu dapat dengan mencari tempat teduh eh, seperti di bawah tenda atau kanopi untuk mengurangi paparan sinar matahari langsung. Lalu mencari tempat teduh lainnya seperti di bawah pohon. Lalu dapat juga menggunakan topi atau payung untuk membantu melindungi kepala dari sinar matahari langsung. Lalu pengendalian lainnya dapat dilakukan dengan istirahat secara teratur, beristirahat di tempat teduh yang sejuk setiap 30 sampai 60 menit untuk mendinginkan tubuh. Mungkin jawaban dari saya seperti itu. Bagaimana Mutiara? Tadi pertanyaannya apa ya? Bagaimana pengendalian ketika kita melakukan pekerjaan di bawah sinar matahari langsung. Oke, kan biasa nih kalian kalau ada yang berkendara, ya, selain mobil ya, misalnya naik sepeda listrik atau naik motor, ya, gimana caranya supaya tidak terpapar matahari? Apakah pakai payung pada saat berkendara atau cukup pakai helm saja atau gimana? Mungkin dapat memakai jaket, memakai helm, memakai masker, sarung tangan. Terus apa lagi? Pakai sunscreen sama sunblock, Bu. Tapi nyatanya kalau sunscreen sama sunblock, pakai nggak ini yang laki-laki? Atau yang perempuan deh? Ada yang belum sadar manfaat dari sunscreen? Siapa yang nggak pakai sunscreen? Yang masih belum pakai?
Atau semua? Gimana? Oke, Nova Naura. Kenapa kok harus pakai sunscreen atau sunblock? Hadir nggak Nova Naura? Hadir, Bu. Iya, kenapa kok harus pakai sunscreen sama sunblock pada saat beraktivitas di outdoor? Ini pertanyaan gampang banget nih. Gak ada Mungkin yang mau biar jawab. terlindungi, Bu, dari sinar UV wajahnya. Terlindung dari sinar UV, kapan dipakainya? Bisa siang hari, pagi, dari pagi sampai siang. Udah itu aja. Siapa yang sudah pakai sunscreen di sini? Ada nggak? Masa sih dari sekian banyak mahasiswa nggak ada yang pakai? Siapa yang sudah pakai sunscreen? Ya, Ibu. Kapan dipakainya? Sebelum keluar rumah loh. Kalau saya sih gitu. Cuman biasanya walaupun untuk di rumah juga pakai sunscreen sih. Kalau orang-orang gitu. Cuman kalau saya enggak. Ada yang lain? Ada yang lain? Jawaban lain? Misalnya, Bu, saya pakai sunscreen pagi, siang, sore. Atau misalnya saya pakai sunscreen itu pas mau pergi aja, di rumah nggak pakai. Gimana? Muhammad Gali. Mana Gali? Iya, kenapa Bu? Bentar Bu. Pakai sunscreen nggak? Nggak pakai Bu. Nggak pakai, oke. Kemudian Siti Nur Hasanah, Pakai, Bu. gimana cara pakainya? Kalau saya pakainya dari pagi sih, Bu. Dari pagi kan terus muka. Kita habis itu pakai sunscreen. Terus kayak habis sholat syukur itu pakai sunscreen lagi, kayak reply lagi gitu, Bu. Terus, udah, sampai sore, gitu. Ya, pokoknya sampai nggak ada matahari, Bu. Kadang, Bu. Kayak sampai udah Benar gelap nggak? gitu, Bu. Sampai habis, Matahari. pokoknya terakhir pakai tuh biasanya habis asar, habis sholat asar. Setelah itu enggak lagi. Ya, sunscreen itu penting, teman-teman. Ya, karena kan melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Gimana Bu caranya kalau tidak pakai sunscreen, ya? Kalau beraktivitas outdoor gitu, ya pakai pakaian lengan panjang, ya, atau bahkan yang berkendara sampai pakai sarung tangan, ya. Kemudian gimana area mukanya? Ya, yang paling sensitif kan area muka. Kalau sunblock, ibaratnya sunblock itu kalau Anda
aktivitas outdoornya lama, kemudian gampang sekali berkeringat, ya pakai sunblock. Kan waterproof. Tidak luntur kena keringat, nggak akan hilang. Tapi kalau sunscreen itu akan hilang. Ya, dan harus di-reapply. Kapan di-reapply-nya? Misal kalau sudah berkeringat, sudah mulai luntur, ya di-reapply, dipakai lagi, dioleskan. Gitu. Bahkan anak usia, misal dia masuk TK atau masuk sekolah SD, itu wajib pakai sunscreen juga. Kan ada tuh sunscreen anak-anak. Ya, kalau kalian belum aware terhadap kesehatan kulit, ya mulai sekarang harus memperhatikan kesehatan kulit. Terutama kalau area-area wajah yang terkena sinar matahari, ini gampang sekali keriput. Ya, kemudian flek hitam. Kalau sudah flek hitam, itu tidak bisa diobati ya dengan menggunakan sunscreen aja. Atau tidak bisa diobati dengan berbagai macam serum-serum, ya, atau misalnya skincare lainnya. Ya, produk kecantikan kan banyak sekali tuh. Ya, berbagai macam sunscreen, minimal SPF 30, bahkan ada yang SPF 50+++. Ya, di area rumah saja, kalau Anda area rumahnya terpapar matahari, itu wajib pakai sunscreen, karena UVA tetap mampu menembus kaca. Kecuali kalau rumahnya itu tertutup, rapat, tidak ada sinar matahari yang masuk, ya nggak apa-apa, tidak pakai sunscreen. Gitu. Ya, bahkan ada sekolah yang memang dia itu kalau ada siswanya pakai bawa bedak ya, bawa alat kecantikan ya sampai dirusak ya. Kalau bedak oke lah gitu ya. Tapi kalau sunscreen sampai dirusak, nah ini yang harus diedukasi lagi ya. Karena pentingnya tabir surya tuh untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Ya, kalau lama-lama pajanan itu flek hitam, kemudian bisa menyebabkan kanker kulit. Ya, coba pekerja ya yang bekerja di area outdoor itu rata-rata kan mereka kalau pakai seragamnya lengan pendek ya, mereka pakai manset supaya lengan tangannya itu terlindungi dari panas. Ya, atau lihat kurir-kurir nganter paket ya, kurir-kurir motor nganter paket. Itu tangannya kan hitam-hitam pekat itu karena tidak pakai sarung tangan. Ya, kalau misalnya pakai helm, area wajahnya tidak terlindungi, misalnya pakai masker kah atau pakai kacamata hitam, itu kan melindungi area wajah. Gitu. Supaya juga terhindar dari penuaan dini. Jadi harus mulai sadar nih penggunaan terhadap sunscreen. Itu ya. Oke, saya mereview tugas dari kelompok 2. Mengalami kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak kelompok 2? Ada kesulitan nggak selama pembuatan tugas ini? Ada Ibu, kita sewaktu nyari nilai ambang batasnya sih Bu. Kan bisa nilai ambang batas, misalnya Bising, WHO, ya kan keluar tuh datanya. Atau misalnya ILO, atau misalnya dari SNI, Standar Nasional Indonesia, keluar tuh nilai ambang batasnya. Sama kayak pencahayaan juga. Ya. Terus ada lagi selain itu? Sama ini Bu, waktu kita ke kampus ini kan buat ngecek kayak suhu ruangannya, kelembapannya gitu-gitu. Kita kan belum pernah ya Bu pegang alatnya. Terus ya kita pertama kalinya tuh Temperaturnya tuh susah buat Coba diedit. satu orang aja yang ngomong, jangan keroyokan karena suaranya itu pecah di saya. Satu orang aja coba. Jadi sewaktu kita coba pakai alatnya Bu, yang di kampus B itu, kita kan belum pernah coba pakai ya Bu, baru pertama kali itu kemarin. Kita kayak nggak ngerti cara pakainya sih Bu, tuh Bu. Iya. Terus, itu ngukur apa? Kebisingan atau pencahayaan? Suhu sama kelembapan, semuanya sih Bu, semua alatnya Bu. Soalnya kan yang baru yang udah pernah kita lihat kan suhu sama kelembapan aja ya Bu. Kalau buat pencahayaan sama suara
belum pernah dilihat sih Bu. Jadi kayak, gimana cara pakainya ya gitu Bu. Oke, ya. Ada lagi? Ada lagi? Oke, boleh ditutup nggak ininya? Saya mau share screen yang tugas kalian. Ya, 88 slide. Ya. Jadi kalau kita berbicara pencemaran fisik, nanti kalian dapat mata kuliah ini lagi. Ya, di mata kuliah K3 ada, mata kuliah Kesling ada. Jadi K3L. Ini pencemaran fisik. Ya, rata-rata siapakah yang paling dominan yaitu anak K3. Mereka bisa mengukur kebisingan, bisa mengukur pencahayaan, ya padahal ini kan sebenarnya area Kesling. Ya, lalu gimana nanti, Bu, saya tidak bisa menggunakan alat karena baru pertama kali. Ya kan? Nah, itu hal yang wajar menurut saya. Pertanyaannya, kalian minta diajarin nggak? Atau misalnya baca-baca, dicari prosedur pemakaian di YouTube, kayak gitu? Ada yang sampai ke situ nggak? Bagaimana cara penggunaan alat? Atau misalnya diajarin sama yang megang alat, biasanya Mas Dwi di Prodi, dikasih tahu nggak? Ya. Kemarin kita sama Pak Sindu sih Bu di ininya. Oh, sama Mas Sindu Pak ya. Sindu. Ya, Ya, diajarin nggak? enggak sih Bu. Ya, kalau misalnya kitanya sendiri nggak ngasih tahu gimana cara makainya atau kita nggak ngasih tahu, kita nggak bisa, Mas. Nah, itu pasti diajarin cara ininya. Ya, nggak apa-apa, ini kan baru baru pertama kali ya, kecuali kalau kelas praktek. Nah, kalau kelas praktek ini kan pengambilan poin praktek ya. Pengambilan poin misalnya pengukuran udara, ya, kemudian kebisingan, kemudian pengukuran pencahayaan dan lain sebagainya. Kalau di pencemaran fisik memang kebanyakan menggunakan alat, ya, kecuali misalnya radiasi. Radiasi ini kan studi literatur ya, benar nggak? Iya, betul Ibu. Ya. Nah, kalau radiasi yang paling sering terpapar oleh kita itu radiasi apa? HP, handphone Bu. Handphone, ya. Jangan salah loh, ketika Anda main handphone, tidur-tiduran, sampai ketiduran, itu kan radiasinya masih ngalir tuh. Ditambah lagi kalau sampai misalnya deket ya handphone, untuk pasang alarm, taruh dekat kepala, ya itu kan radiasinya kena kepala. Ya, sama halnya ketika handphone itu dikantongin. Mengganggu apa? Sistem reproduksi. Ya, anak kecil saja yang menggunakan handphone, matanya saja bisa mengalami penurunan daya lihat, ya, rabun, rabun jauh, rabun dekat, atau misalnya dia silinder, ya, atau karena kecanduan main gadget, kan bahkan ada kecanduan main gadget, ya, sampai interaksi terhadap sosialnya itu kurang. Coba misal kalau lagi ngumpul-ngumpul, ya, mereka lagi sibuk dengan handphonenya masing-masing. Yang satu scroll Instagram, yang satu TikTok, yang satu nonton drakor, yang satu ngapain gitu ya, nonton live shopping dan lain sebagainya. Ya, semua bergantung dengan handphone. Ya, lalu ada ancaman bahayanya apa? Yaitu radiasi. Ya, sama halnya dengan peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga apa yang menyebabkan radiasi? Memancarkan radiasi. Ada yang tahu nggak? Selain handphone. Kira-kira apa? Kira-kira apa yang peralatan rumah tangga? Bukan. Microwave Bu. Iya, microwave. Ya, yang menghantarkan panas, kemudian eh, apa dengan membutuhkan watt yang besar, ya,
Contohnya microwave itu kan dia bisa menghantarkan radiasi. Tapi nggak semua orang punya microwave. Tapi kalau handphone semua orang punya, ya. Semua orang punya. Lalu gimana kalau radiasi berguna nggak untuk kesehatan? Banyak. Ya kan kalian udah menjelaskan nih untuk kesehatan. Ya, apa aja contohnya? Contohnya apa aja? Sinar alfa, beta, gamma berguna nggak untuk kesehatan? Atau misalnya untuk sterilisasi air galon, atau misalnya UV ya di alat vakum ya, vacuum cleaner itu kan biasanya diselipin ada fitur UVC gitu. Kalau dia kena ke tubuh ya itu kan akan terbakar ya, rasa panas. Tapi biasanya sudah aman jika kena ke tubuh. Contoh misalnya vakum sofa atau kasur ya, atau misalnya vakum karpet itu sudah dilengkapi UVC. Gunanya untuk apa ya? Untuk membunuh bakteri, kuman, ya, atau misalnya di kasur ada tungau, ya, dan di alat misalnya seperti air purifier itu juga ada UVC. Kalau kita berbicara radiasi UV A, B, sama C, mana yang paling berbahaya? Radiasi A, B, atau C? Mana yang paling berbahaya jika masuk ke bumi? Yang lain, audiens boleh jawab ya. Jadi kita tuh dua arah diskusinya, jangan hanya dosen aja yang kebanyakan ngomong, tuh mahasiswa mendengarkan doang. Ya, saya kalau melempar pertanyaan itu sebenarnya ngasih poin loh bagi yang mau jawab. Beda kalau saya tembak langsung. Ya. Mana yang paling berbahaya? Di antara UVA, B, atau C? B, Bu. Kenapa? Kenapa B? Pertanyaan rebutan nih. Siapa yang benar ya berarti dia dapat poin. Masa sih di antara lebih dari 10 orang? Nggak ada yang mau jawab? UVA, Bu. Kenapa? Karena UVA itu mampu menembus lapisan terdalam kulit manusia. Terus? Kalau misalkan UVB itu dia di kulit luarnya aja, Bu. Kalau misalkan yang UVC, dia nggak bisa sampai masuk ke bumi, gitu, Bu. Jadi mana yang paling berbahaya? Yang B, Bu. Jika lapisan ozon itu sudah mulai menipis. Mana yang paling berbahaya? Diurutin deh yang paling berbahaya. Mana dulu? Yang urutan paling berbahaya sampai yang terakhir. Yang A, B, sama C, Bu. Ada yang jawaban berbeda? Ada jawaban berbeda? UVB, UVA sama terus baru UVC, Bu. Ada lagi? Mungkin UVC, UVB, sama UVA, Bu. Ada lagi?
Saya runut satu-satu. Apakah benar A, B, C urutan yang paling berbahaya? Yang mana? Mana yang paling berbahaya? Ada yang jawaban lain? Nah, pertanyaan saya, mana yang menyebabkan kanker kulit? UVA atau UVB atau UVC? UVC ya, Bu ya? UVB, Bu. VB, Bu. UVB, Bu. Yang menyebabkan kanker kulit adalah UVB. Ya. Kemudian yang bisa menyebabkan warna kulit berbeda, artinya pigmentasi kulit. UV apa? Sama penuaan kulit. UVA, Bu. Yang A, Bu. UVA. Ya. Lalu UV yang paling berbahaya apa? Tapi tidak sampai masuk ke permukaan bumi karena dilindungi oleh lapisan ozon. Oh, UVC, UVC, Bu. UVC, Bu. Ya. Kalau lapisan ozon rusak, nah bahaya kalau UVC bisa masuk ke permukaan bumi. UVA sama B saja sudah bisa merusak, menyebabkan kanker kulit. UVB bisa sampai merusak, menyebabkan kerusakan DNA. UVA. Ya, lalu panjang gelombangnya yang mana? Yang panjang gelombangnya paling panjang siapa? Apakah A, B, atau C? UVA, Bu. Yang A, Bu. UVA, Bu. Paling panjang, Bu, gelombangnya. Ya, UVA. karena pada saat mendung saja UVA mampu menembus jendela. Mendung nih, tidak usah pakai sunscreen karena mendung tetap aja ada UV. Ya, bahkan kalau penggunaan sunscreen sampai sore hari matahari benar-benar terbenam, ya. Karena UVA panjang gelombangnya. Kalau UVC kan pendek, ya. Itu hati-hati ya kalau ada pertanyaan itu nanti di soal ujian. Gitu. Kalau di kedokteran, radiasinya jelas radiasi buatan, ya. Kemudian radiasi pengion. Kira-kira untuk menghilangkan radiasi harus apa sih? Cara apa yang paling murah meriah? Ada yang tahu? Kayak misalnya radiasi dari TV, gimana cara menguranginya? Dari alat-alat elektronik lainnya, gimana cara menguranginya? Ada yang tahu nggak? Mungkin kalau nonton TV kita bisa menggunakan kacamata anti radiasi, Bu. Pakai nggak kamu? Kalau ini saya termasuk, Bu. Kenapa? Kalau ini kacamata saya termasuk anti radiasi juga. Oke, siapa di sini pakai kacamata yang pakai anti radiasi? Saya, Bu. Ada lagi? Ya, kalau pengguna kacamata ya, minus atau misalnya plus minus lah ya. Kalau plus kan biasanya orang tua ya, kacamata baca. Itu biasanya pakai sudah dilengkapi anti radiasi supaya ketika ada sinar yang masuk ya atau saat berkendara malam hari
kena sorotan lampu arah berlawanan, ya, itu nggak terlalu silau. Atau misalnya pada siang hari, sampai kalau kena matahari itu terlalu silau sampai nggak bisa kelihatan, ya. Kalau pakai anti radiasi enggak. Sama halnya dengan nonton TV. Nonton TV itu dilihat dari ukuran ruangannya dan ukuran TV-nya. Bayangkan kalau ukurannya jarak tontonnya ya, misal semeter. Sedangkan TV-nya itu misalnya anggaplah 55 inch. Itu kan besar banget. Harusnya jaraknya itu 2 sampai 3 meteran. Ya. Jadi jarak nonton itu bergantung dengan layarnya berapa inch. Semakin besar ya semakin besar juga semakin jangkauan untuk nontonnya ya semakin jauh. Ya, jangan sampai ketika nonton mata kita cepat sekali berair. Padahal lagi acara komedi, tahu-tahu nangis. Padahal lagi nggak sedih. Ya, tahu-tahu matanya keluar air mata ya karena matanya kelelahan. Ditambah kalau TV-TV ini kan sudah layarnya sudah terupgrade ya. Tiap tahun, nggak usah tiap tahun lah, tiap bulan aja sudah ada keluaran baru dengan teknologi fitur-fitur yang canggih. Ya dulu masih 4K, ya sekarang sudah 8K atau bahkan 10 kali. Ya, layarnya sudah AMOLED, sudah OLED ya kalau ini, kalau TV ya. Atau misalnya sudah tipis ya bisa apa namanya? Bisa dipindah-pindah sana sini karena saking tipisnya. Ya, tapi kalau layarnya benar-benar jernih dengan resolusi berapa piksel, ya kalau tidak diimbangi dengan jarak nonton, nah ini yang menjadi gangguan kesehatan mata. Ya, itu. Kemudian kayak main-main ke Batan, ya, Badan Teknologi Nuklir. Ada yang pernah ke sana main? Atau ada yang pernah lewat? Kan ketika masuk kita harus dikarantina dulu, harus diisolasi supaya tidak ada radiasi yang menempel di tubuh. Gitu. Jadi radiasi ini sebenarnya banyak juga dampak positifnya, ya. Selain dampak negatifnya, ya. Oke. Nah, kemudian ini radiasi pengion, ya. Nah, kalau akustika, biasanya apa nih? Akustika. Biasanya apa kalau akustika? Resentan? Sama nggak dengan bunyi dan kebisingan? Sama nggak dengan bunyi dan kebisingan? Gimana? Sama, Ibu. Sama. Iya, Oh, sama, Bu. cuma satu yang jawab, yang lainnya kemana? Ya, pada pertanyaan gampang banget. Yuk. Ya, Sama, Ibu. nah, ini saya mau ini ya ngasih tahu kalau kebisingan di kampus itu nyari pada saat kebisingan lagi puncak-puncaknya. Kalau misalnya pada saat dia sepi, jalanan lagi sepi, kemudian kelas di dalam kelas ya, kan kalau di area-area, kalau di kampus ini nggak tahu ada kedap suaranya atau enggak ya. Ada pakai buat pengedap suaranya atau enggak. Jadi ketika ada bising di luar, yang di kelas tuh nggak akan terganggu. Sama halnya dengan di kelas lagi ada presentasi atau kegiatan apa, ya diskusi dan sebagainya macam yang nggak akan terganggu juga. Ya. Jadi kalau kebisingan dicari area-area yang memang dia itu benar-benar bising atau pada saat di kampus di jam-jam tertentu bising. Apakah pada saat pulang, ya, pada saat jam pulang kemudian masih ada kelas. Kan kalau di kampus A itu kan letter U ya, letter U. Jadi di mana yang ruangan yang dekat jalan itu yang beresiko menyebabkan bising. Kecuali kalau kampusnya dekat dengan pabrik contohnya. Berarti kan area sekitar kampus bising. Kalau kita kan nggak terlalu jalanan pun bukan jalanan raya yang besar ya. Jadi ketika jam pulang kerja juga
nggak begitu ini, ya seperti jalanan raya yang besar gitu, klakson kendaraan, ya belum lagi macam-macam suara, ya biasa klakson kendaraan, ya bising, atau misalnya ada yang lagi renov, ya di sekitaran kampus ada atau enggak. Makanya hasilnya itu di bawah 85 desibel. Ya, baik di kampus A, kampus B, sama kampus C. Ya, tuh. Dan di pasar Cibubur, nah namanya di pasar pasti bising. Ya, bisingnya itu di area mana? Apakah dekat orang di pasar ikan, atau misalnya pasar yang dekat parutan kelapa, kan menggunakan mesin tuh. Biasa kalau menggunakan mesin, ya, atau bikin adonan apa, kan ada orang yang misalnya dia jualan cilok atau bakso di pasar itu tinggal digiling, ya, atau di area yang memang itu kerumunan banyak orang banyak. Kalau misalnya di pasarnya di blok-blok dengan pasarnya bersih, sepi, ya kemungkinan bisingnya rendah, ya masih aman. Ya, kalau pasarnya di dekat jalan raya, pasar tumpah, nah pasti bising banget itu. Bahkan yang beli sama penjual aja harus teriak-teriak. Ya, oke. Kemudian nih kos putri, ya namanya kos putri pasti semua orang di dalam. Ya, bisingnya pasti rendah. Ya, kecuali kalau misalnya ada gosip apa-apa kan nggak mungkin sampai bising. Ya. Atau misalnya ada yang konser, kalau kosan laki-laki mungkin habis malam libur ya, malam minggunya banyak yang nyanyi-nyanyi, ya kayak gitar atau alat musik lainnya, itu kan juga nggak sampai bising banget, ya kecuali memang areanya dekat dengan rel kereta api, ya atau dekat dengan pabrik, ya pabrik misalnya pembuat keramik, ya dan lain sebagainya. Oke, getaran, ya getaran juga vibrasi. Biasanya disebabkan apa sih kalau getaran ini? Penggunaan apa? Penggunaan alat yang seperti apa yang menyebabkan getaran? Nih, contohnya ini nih, mesin dan peralatan contohnya apa? Nggak dikasih contoh. Terus aktivitas manusia seperti konstruksi, apakah ketika lagi renovasi rumah langsung bergetar, pakai bulldozer atau gimana? Ya harus jelas nih. Ya, kalau misalnya getaran itu kan dari alat bor, pakai tangan ya. Jadi area tangan itu yang bergetar karena menggunakan mesin bor. Atau misalnya lagi ngebor air ya seluruh badan itu getaran karena kan pakai kedua tangan ya, atau misalnya pekerjaan pengeboran, nah itu kan juga menyebabkan getaran pada area seluruh badan. Jadi kalau getaran bisa menyebabkan hanya area tertentu saja yang bergetar atau seluruh badan, ya. Kemudian naik kendaraan yang sudah reot juga, ya. Kemudian kursinya tipis, busanya tipis, yaitu getaran tuh. Seluruh tubuh bahkan, ya. Kendaraan yang memang ibaratnya sudah tidak layak jalan, ya, sudah nggak nyaman, ya, itu bisa menyebabkan getaran di seluruh tubuh. Apalagi kalau perjalanan antar provinsi pakai bis itu, udah ngeri-ngeri sedap ya. Nah, suhu sama kelembapan ini yang paling gampang. Nah, kalau kalian pakai kayak ginian nih, ini kan murah meriah. Cek aja di e-commerce, nggak nyampe 50.000 ini. Ya, tapi jangan dipakai untuk skripsi, untuk penelitian, apalagi kalau penelitian dipublikasi. Kalau untuk praktek-praktek, oke lah pakai kayak ginian. Ya, ini, alat kayak gini. Jadi harus disetting jamnya, suhu sama kelembapannya. Ya, ini kan kelembapan nih 44, kemudian ini suhunya, ya. Suhu kelembapan yang tinggi berapa? Berapa persen? Di Batasnya atas ini 60, batasnya. di atas 60% ya, Bu. Ya.
kelembapan itu di atas 70% kalau pakai alat ini. Kalau di bawah 70%, di bawah ya, itu dia nggak lembab. Makanya kalau untuk mengukur suhu dan kelembapan, ini di jam-jam tertentu. Akan berbeda hasilnya kalau kalian mengukur di pagi hari, siang hari, atau sore hari. Ditambah kalau siang hari, matahari lagi terik-teriknya, ngukur suhu dan kelembapan, ya suhunya pasti tinggi. Ya, kelembapannya pasti rendah. Ya, sama halnya dengan mengukur suhu sama kelembapan pada malam hari, itu akan berbeda. Ya. Misalnya kalau kalian pagi hari berapa, siang hari atau sore hari, ya itu bisa dibuatkan rata-ratanya. Oke. Ya. Nah, ini terakhir ya pencahayaan. Pencahayaan langsung keluar ya datanya ini. Ini di kampus. Kira-kira gimana ini pencahayaannya, apakah sudah maksimum, sudah maksimal, atau masih remang-remang? Kan kalian ngukur nih. Kesimpulannya apa dari semua ini? Di kampus A, kemudian kampus B, kampus C, sama kos Putri ini. Kalau dapat nih nilainya, lalu hasilnya apa? Kan belum keluar nih. Kalian hanya mengukur tapi tidak dianalisis dari hasil-hasil ini. Kira-kira apa? Apakah masih batas aman? Ya, artinya sesuai nih pencahayaannya, atau ibaratnya masih remang-remang, berarti kan harus diganti lampunya. Ini pencahayaan alami atau pencahayaan buatan. Kalau pencahayaan alami kan ada sinar matahari yang masuk. Kalau buatan kan hanya lampu. Misalnya ini ruang kamar atau living room, kalian malam hari otomatis kan pakai lampu ya. Nah, pencahayaannya gimana? Ya, harusnya kan dibuat narasi ini. Dan hasilnya juga kan minimal kasih tahu ke audiens. Dari semua ini, apakah masih dikategorikan aman atau tidak aman? Kira-kira gimana? Ini Baik Ibu, untuk kampus A sama B itu pencahayaannya normal. Untuk kampus C itu masih cukup gelap untuk suatu ruangan karena dia belum banyak aktivitas juga di sini. Jarang dipakai juga ruangannya. sayang ya, Lalu kirain kalau saya kalau kelas reguler pindah ke kampus C karena kan kampus baru. Kalau suatu bangunan sudah jadi dan lama tidak ditempatin kan sayang. Ya enggak? Jadi dari sini apa kesimpulannya? Kalian ngambil nih di 3 item. Di kampus A, B, sama C, dan kos Putri. Kesimpulannya pencahayaannya apa? Apakah masih di bawah nilai ambang batas? Ada nggak ini? Kalian ketik pencahayaan berapa sih ininya? Nih, ini Ibu, itu sudah cukup normal. Kalau untuk 100 itu 100 sampai kurang dari 200 itu pencahayaannya batas normal Ibu. ya, jadi harus dikasih tahu hasilnya. Saya. Oke, sudah habis ya ininya. Masih ada 3 kelompok lagi ya. Ini lebih bagus ya dibandingkan kelompok yang sebelumnya ya. Semoga kelompok-kelompok yang belum maju itu akan lebih bagus lagi ya. Jangan sampai mentang-mentang maju terakhir ujung-ujungnya zong. Ini rata-rata sering begitu ya. Nggak tahu kenapa. Ya rata-rata sering begitu. Semoga aja enggak ya. Karena biasanya kalau yang masih lama nih waktunya tarsok-tarsok. Nah, itu yang mungkin keteteran. Ditambah lagi kalau mata kuliah lain sudah banyak tugas ya, menjelang UAS ini banyak sekali tugas. Bukan hanya tugas saya aja, tapi tugas dari dosen lainnya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri perkuliahan untuk sore hari ini? Ibu, untuk minggu depan boleh hari Jumat lagi nggak, Bu? Boleh, kalau hari Jumat online ya. Ya, Bu. Gitu. Berarti untuk kelompok 3 hari Jumat ya, Bu ya, siang ya?
Iya, boleh. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk perkuliahan sore hari ini ya. Ini so far so good ya untuk kelompok 2. Bagus ya. Kalau saya bandingkan dengan kelompok yang pertama, mungkin kelompok pertama masih grogi ya. Saya juga nggak tahu ya. Nanti kelompok 3 dan seterusnya semoga lebih baik lagi ya. Bukan berarti ya, catatan penting. Bukan berarti semakin banyak slide semakin bagus, nggak juga. Ada yang misalnya cuma 50 slide tapi lengkap ada. Jadi banyak sedikitnya slide itu tergantung dengan bagaimana caranya kalian bisa mempresentasikan itu, bukan hanya membaca slide. Ya, yang paling penting adalah pemahaman kalian ya. Itu yang nilai tertingginya ya. Oke, saya akhiri untuk perkuliahan sore hari ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Ya.